Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya teman-teman dengan Mukhadir Channel. Kali ini kita akan membahas masalah SOH ya di alat Sokia. Kebetulan saya menggunakan Sokia. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya. Semoga teman-teman semua ada dalam kesehatan dan tentunya selalu dilimpahkan banyak rezeki ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Untuk SOH itu ada beberapa yang harus kita punya ya. Ini saya membahas di proyek jalan ya. Untuk pekerjaan jalan kita menggunakan SOH. Tentunya SOH itu adalah untuk menentukan lengkungan ya atau belokan jalan. Nah, misalkan saya gambarkan seperti ini ya, lengkungan jalan. Jadi yang harus kita tahu adalah koordinat awal lengkungan seperti di sini ya, di nomor 1 ini. Kemudian di ujung lengkungan, ujung belokan itu koordinatnya berapa, di awal belokan koordinatnya berapa gitu ya. Selain itu kita juga harus tahu radiusnya berapa. Karena yang diminta oleh alat itu ada inputnya minimalnya itu ada 3 ya. Koordinat awal belokan, ujung belokan, dan radius. Nah, yang dimaksud radius adalah ini ya, besarnya radius. Nah, yang saya gambarkan di sini ya. Nah, ini radius ini berapa gitu ya. Maaf ya, ini hanya contoh ya. Saya hanya mencontohkan. Jadi biasanya di gambar itu sudah tercantum ya, misalkan radius dari sini ke sini itu berapa ya, misal ya. Nah, misal begini, ini biasanya ada, sudah digambar ya, kita sebagai survei hanya tinggal aplikasi di jalan, atau aplikasi di lapangan, atau tinggal matok-matok di lapangan sesuai dengan gambar ya. Karena untuk pematokan kita harus menggunakan alat dan kita juga harus tahu cara menggunakan alatnya. Jadi seperti tadi ya, tadi misalkan kita mau stack out di jalan nih, misalkan saya contohkan nih alat kita itu ada di sini, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Di sini, ini misalkan alat ya, ini hanya sebagai contoh ya. Selain menentukan belokan-belokan belokan ini untuk mematok titik-titik yang ada, misal ya titik ada di sini, ya sesuai garis ya. Kita biasanya kalau ditentukan di kantor, direncanakan di kantor, kadang-kadang di lapangan itu ada kendala, misalkan ada batu atau ada apa yang di lapangan maka tidak bisa dipatok. Maka kita harus geser patoknya tapi sesuai dengan rencana ya, sesuai dengan radius yang kita inginkan atau masih masuk dalam koridor radius itu. Maka kita bisa menggunakan alat. Kita bisa menggunakan misalkan pengen tahu titik yang di sini, misalkan dari koordinat 1 itu radius ada 5 meter. Nah, 5 meter 60 misal ya, ini sebagai contoh. Kita harus tahu koordinatnya berapa, lalu nanti kita stack out. Begitu juga misalkan kita tahu di titik yang ke-10 misalkan ya, titik yang ke-10 meter atau berapa meter. Misalkan tipe 10 itu nggak bisa kita patok, maka kita harus geser menjadi 10,5 atau 10 meter 30 cm atau berapa. Kalau kita di bawah rencana kadang-kadang susah ya, di lapangan susah pematokan, maka kita harus
menggunakan alat. Dari alat itu kita bisa tahu koordinatnya. Selain kita menentukan titik-titik sesuai dengan jarak yang kita inginkan, kita juga bisa lakukan offset ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nanti ya saya sambungkan dulu. Nah, selain bisa menentukan titik di daerah lengkungan ini ya, titik sesuai koordinat daerah lengkungan, maka kita juga bisa melakukan offset. Misal nih, ini hanya sebagai contoh ya. Saya offset misalkan ke dalam 3 meter misalkan. Nah, ini berarti nanti di alat dari radius yang tadi ya, misalkan dari radius ini. Dari radius yang saya buletin ini ya, misalkan dia mendekati alat, maka itu radiusnya kita kurangi ya. Misalkan radius ini 60, ini hanya sebagai contoh ya. Misalkan radiusnya 70 atau 60 atau berapa, maka kita kurangi dengan offset tadi ya. Kalau di offset 3, misalkan lebar jalannya 6 meter, berarti kita ada di as, berarti di offset 3, maka kita kurangi ya radiusnya dengan 3. Kalau misalkan di offsetnya keluar atau menjauh dari alat, ini hanya sebagai contoh menjauh dari alat ya, ke sini, keluar ya, ke sini, maka kita di alat nanti kita tambah ya atau plus 3 ya, misalkan di offsetnya 3. Begitu ya teman-teman, bisa di offset. Untuk offset sama juga ya, kita bisa tentukan kita mau per berapa meter, per 5 meter ataupun per 10 meter atau per 15 meter, kita bisa tinggal kita ketik nanti di alatnya ya. Oke ya, kita langsung saja kepada cara menggunakan alatnya. Oke, kita langsung ke alat. Misalkan alat kita ada seperti ini ya. Kita nanti dulu ya, kita dari awal dulu. Seperti biasa ya, alat kita hidupkan. Ini tekan power tentunya ya, tekan power, maka alat kita hidup. Kita langsung ini di set dulu ya. Usahakan ya kita masuk ke 00. Kalau 00 susah ya paling enggak jauh-jauh amat lah dari 0 atau masih di bawah 10 detik ya. Setelah seperti ini kita langsung masuk ke menu ya. Kita klik menu atau menik F1. Di sini di F1. Setelah klik F1, tekan F1, maka kita akan muncul ya tab menunya seperti ini. Kita tinggal pilih-pilih ya. Nanti akan ada tertulis di sini ya. Nah, SOH ya. SOH. Kita tinggal tekan enter ya. Setelah kita tekan enter, maka kita akan dibawa ke tab seperti ini. Nah, di sini ada defini arcs ya. Kita langsung masuk ke defini arcs aja ya. Kita tinggal tekan enter yang tengah ya. Kemudian setelah itu kita setelah defini arcs tekan enter, kita akan dibawa ke tab seperti ini. Ini adalah koordinat yang tadi ya. Ini bisa diketik, bisa juga diupload. Kalau misalkan mau diupload, tekan F1, tinggal load ya. Kalau saya ini nggak bisa upload ya, karena sudah bawa gambar. Jadi kita tinggal ketik aja ya di sini ya. Untuk nostingnya berapa, estingnya berapa, kita tinggal ketik. Jadi yang di sini from PT ya, di sini adalah from PT. Ini adalah yang dimaksud, yang digambar ini adalah nomor 1 ya. Kita karena akan mengambil dari 1 ke 2 ya. Iya. Dari 1 ke arah 2. Berarti yang kita isi adalah koordinat yang ke 1 ya, ini yang pertama. Setelah kita isi selesai, maka kita akan dibawa ke tab seperti ini.
select to PT, ya, oke. Di sini kita tekan oke. Kita akan dibawa ke tab seperti ini ya setelah di oke. Nah, di sini tuh PT ini kita isi koordinat yang kedua. Yang kedua adalah yang di sini ya. Yang dimaksud adalah yang ini. Tadi yang pertama, kemudian sekarang masukkan koordinat yang kedua. Yang ini. Kemudian kita tekan oke. Maka kita akan dibawa ke tab seperti ini. Nah, di sini ya di sini direction ini ada left, ada dua pilihan di sini. Ada left, ada right ya. Ini di sini posisi left ya. Kemudian ini posisi maaf ya sebelumnya. Ini posisi right ya. Ini ada right, yang tadi juga ada left. Gini ya. Nah, oke, kita pilih left ya. Left dan right itu dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 1 gitu ya, ke kiri atau ke kanan. Oke, kita tinggal pilih yang ke kiri saja ya. Setelah diisi left seperti ini, kita tinggal isi radius yang di bawahnya ya, ini ya, radius. Kita isi, radiusnya adalah yang ini ya, radius dari ini. Nah, ini yang dimaksud radius ya. Ini radiusnya berapa ya? Lingkaran ini dari lingkaran berapa ya maksudnya? Radius itu kita hapus, kita kembali lagi ke alat. Setelah itu kita tinggal radius kita isi seperti ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Contoh, saya ada di posisi left, kemudian left ya, kemudian left kita isi 700. Ini hanya sebagai contoh ya, sekali lagi hanya sebagai contoh. Setelah kita isi 700, kita tinggal tekan tanda panah ke bawah ya, atau yang tadi juga sama ya. Nah, setelah isi right atau left, kita tinggal tekan tanda panah yang ke bawah. Maka kita akan bawa ke tab seperti ini tadi ya. Ini kita isi 700. Setelah kita isi, nanti ini akan otomatis muncul ya untuk angelnya berapa. Nah, biasanya angel itu ada di dalam gambar juga ya, untuk mengecek bahwa radius kita betul tidaknya atau koordinat kita betul tidaknya, nanti akan muncul ya, akan muncul sudut di sini ya, akan muncul angelnya berapa. Setelah kita yakinkan kita ada di posisi left atau right, kemudian radius sudah kita isi, yang bawah ini sudah otomatis ya, otomatis akan ngisi dengan sendirinya. Setelah itu kita tinggal tekan OK ya. Kita tinggal tekan OK, tekan F4. Nah, tekan F4, kita tekan OK. Maka kita akan dibawa ke tab seperti ini. Nah, di sini kita isi yang tengah ya, arch-nya ini adalah yang di sini. Nah, kalau saya gambarkan dekat itu yang di sini. Nah, titik-titik ini ya, garis yang ke sini, kemudian garis yang di sini. Ini adalah titik yang di sini, titik yang di sini sesuai radius yang kita isikan tadi. Oke ya. Ini misal saya isi per 23 ya, karena di 20 kita tidak bisa matok, di 22 juga tidak matok, maka kita isi di posisi dari angka 1 tadi ya, dari koordinat yang 1 kita isi, tarik ke sini, ke arah 2 itu sekitar 23 meter. Maka saya isi 23 meter. Ini saya hitung per 5 ya. Tadinya per 5 meter, 5 meter, 5 meter. Cuman di pas angka 20 kita tidak bisa matok ya, karena di sini masih agak susah dan juga ada alat berat. Kita tidak masuk, kita tidak bisa matok, maka saya isi 23. Ini hanya sebagai contoh, sekali lagi. Saya isi 23. Itu pun masih tidak bisa matok, maka saya geser
6 senti, jadi 23,06 ya, 0,06 senti. Kemudian untuk yang paling bawah offset itu yang di sini ya, yang tadi ya, ini offset ke dalam atau offset keluar. Ini karena saya masih ada di as, masih ada di tengah-tengah ya, jadi saya tetap isi 0. Setelah ini kita tinggal tekan OK ya, tekan OK. Maka kita akan dibawa ke tab seperti ini, set out ads. Nah di sini kita sudah sama ya seperti stack out biasa ya. Di sini di bawah tab seperti ini kita tinggal tekan F4 ya atau SO, maka kita akan dibawa ke untuk stack out koordinat yang ini ya. Nah koordinat ini yang harus di stack out. Ini adalah koordinat dari angka 1 tadi. Nah dari angka 1 ini ke arah angka 2 dengan jarak 23,6 tadi ya, 23,06 atau 23 meter 6 senti ya, yang saya isikan tadi. Maka koordinatnya adalah koordinat yang ini yang tertera di alat. Setelah itu kita tekan F4, kemudian kita akan dibawa seperti ini ya, SO koordinat. Kita tinggal tekan OK ya. Kita tinggal OK. Ini sudah sama ya dengan stack out biasa ya. Dengan stack out biasa sama persis ya. Kita tinggal tekan OK, maka kita sama ya. Ini sama seperti koordinat stack out biasa. Ini berarti jarak dari alat saya adalah cuma 5 meter 30 cm ya. Kemudian ini masih kurang arahnya, masih kurang 1 menit ya untuk arah. Kita tinggal tekan putar-putar ya, yang daerah sini putar ke kiri atau ke kanan ya. Setelah kita mencapai tujuan atau sudah pas itu di 0, misalkan sudah seperti ini. Ini sambil ini sudah 001 ya, sudah 01 masih sudah 1 detik. Maka kita tinggal tekan mesh. Tekan mesh, oke ya, kita tekan mesh. Kemudian, nah ini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya berarti masih kurang mundur 79 cm setengah ini ya. 79 cm 5 mili ya. Ini masih kurang mundur. Ini jadi berubah ya, bawahnya jadi 2 detik tapi nggak apa-apa ya. Kemudian disuruh mundur seperti biasa, stack out. Kita tekan mesh lagi ya. Dan hasilnya seperti ini. Wah ternyata ini masih kurang maju ya. Kurang maju 17 mili. Oke saya suruh maju dulu ya sedikit lagi. Saya suruh maju sedikit lagi. Nah terakhir hasilnya seperti ini ya. Masih 1 mili ya. Saya anggap oke 1 mili. Kemudian sudah begini tak suruh patok aja. Sudah begini ya. Nah, berarti ini kita sudah finish ya. Sampai di sini tinggal patok-patok. Oke ya, teman-teman, mungkin dari saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi saya pribadi. Oke, terima kasih.